menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran, dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur. Kalau kita atur dengan baik, semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif, sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel, agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Untuk itu, APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan. Optimalisasi pendapatan negara harus dilakukan secara konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan, untuk redistribusi pendapatan. Yang kaya bayar pajak, yang tidak mampu dibantu. Penerimaan perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Insentif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat. Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha, kita mengenal istilah return on asset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12%. Katakanlah konservatif 10%. Katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN kita, asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 triliun US dollar. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar. Kalau 50 miliar dolar, APBN kita tidak defisit, saudara sekalian. Karena itu, saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi dan Antara Indonesia untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris, paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5. Dan saya hilangkan tantiam. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiam itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantian. Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali,
tantiemnya 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiam kalau rugi. Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja. Tapi ini serius, tidak masuk akal, ya. Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia, tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu, yang siap menggantikan mereka. Saudara-saudara sekalian, setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran Danantara harus dioptimalkan, termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif. Kedepan belanja negara, baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah, didesain menjadi satu kesatuan, sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong supaya lebih tepat sasaran, berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Pembiayaan APBN harus dikelola secara prudent dan inovatif. Kita harus prudent mengelola utang, defisit, dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran Danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi serta penguatan inovasi pembiayaan. Tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, dengan pengelolaan fiskal yang sehat, disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi
dan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5%. Suku bunga SBN di kisaran 6,9%. Nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 rupiah per dolar. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44% hingga 4,96%. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu, indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan. Besar harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Ayo, kembali kasar, kembali kasar. Persiapan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Dilanjutkan dengan penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI dan penandatanganan berita acara penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia serta penandatanganan berita acara permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI, kami silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Masih ada ini, Di. Kira-kira masih.
Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua DPR RI. Penyampaian permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dari Ketua DPR RI kepada Ketua DPD RI. Dilanjutkan penandatanganan berita acara penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. Mohon berkenan kepada Ketua DPR RI untuk menandatangani. Mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menandatangani. Penandatanganan selanjutnya, berita acara permintaan pertimbangan DPD RI atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya oleh Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI. Mohon berkenan kepada Ketua DPR RI untuk menandatangani. Mohon berkenan kepada Ketua DPD RI untuk menandatangani. Mohon berkenan Presiden Republik Indonesia, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI kembali ke tempat semula. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden Sidang Dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah telah kita ikuti dan dengar bersama pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian keterangan Presiden atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih. Dengan telah selesainya pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, selesailah seluruh acara rapat paripurna DPR RI hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, anggota DPR RI dan anggota DPR RI, pimpinan lembaga negara, Menteri-Menteri Kabinet Merah Putih serta seluruh hadirin dan undangan atas kesediaan dan semangatnya dalam mengikuti sidang paripurna hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.